Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan saat ini Allah masih memberi kita karunia berupa nikmat sehat dan sempat, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat Jumat kita serta menjadi wasilah kelak kita semua mendapatkan ridha serta ampunan darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya dengan segala manfaat dan kesempurnaannya, baik makhluk yang dapat dilihat dengan mata telanjang maupun membutuhkan alat bantu untuk melihatnya. Semua Allah ciptakan dengan ragam peran dan manfaatnya di bumi ini. Allah kerap membuat perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran dan hakikat yang luhur dengan bermacam makhluk hidup, baik kecil maupun besar, yang ada kalanya orang-orang kafir mencibir ketika Allah mengambil perumpamaan berupa makhluk kecil yang dipandang remeh seperti lalat dan laba-laba, sehingga turunlah ayat di dalam Quran surah Al-Baqarah, Inna Allah la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Di dalam ayat tersebut dijelaskan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merasa segan atau malu untuk membuat perumpamaan bagi sebuah kebenaran, bahkan hanya dengan seekor nyamuk atau kutu yang sangat kecil atau bahkan yang lebih kecil dari itu, termasuk bakteri, kuman, virus dan sebagainya. Semua adalah ciptaan Allah yang pasti memiliki peran yang tidak sia-sia dalam kehidupan ini. Hal ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang senantiasa merenungi segala ciptaan Allah, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Lebih dari sekedar makhluk hadirin,
Semua ciptaan tersebut juga bisa menjadi media untuk kita bertafakkur dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, termasuk virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 yang akhir-akhir ini membuat gempar masyarakat dunia. Fenomena merebaknya virus yang menelan atau telah menjangkiti ratusan ribu korban manusia di seluruh dunia itu tentu mengandung sejumlah pelajaran bagi kita semua. Dan disinilah tugas kita berupaya untuk mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Ada beberapa pelajaran. Yang pertama, pelajaran tentang kemahaagungan Allah dan betapa lemah serta kecilnya manusia. Setiap kali kita melaksanakan sholat, kita selalu mengawalinya dengan mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini sebagai bukti pengakuan akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan betapa kecil diri kita di hadapannya. Allah menunjukkan kemahaagungannya lewat berbagai media, termasuk lewat makhluk kecil yang tak terlihat secara kasat mata. Terbukti hadirin, sekarang ini hanya melalui virus yang Allah kirimkan ke muka bumi, seluruh lapisan masyarakat menjadi gempar, dan sebagian besar bahkan mungkin kita saat ini diliputi dengan kekhawatiran. Fenomena ini memberi pelajaran kepada kita bahwa betapa mudahnya bagi Allah untuk menjadikan juga membinasakan alam ini. Bagaimana mungkin kita sebagai manusia berhak untuk sombong terhadapnya, takabur kepadanya, sedangkan hanya menghadapi sebagian terkecil dari makhluknya saja kita semua sudah kerepotan seperti saat ini. Yang kedua hadirin, pelajarannya adalah tentang pentingnya merenungi bahwa setiap manusia amatlah dekat dengan kematian. Sehat, sakit, bahkan kematian adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan wabah COVID-19 yang seakan menjadi hantu bagi seluruh manusia sebenarnya tak ubahnya seperti banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor dan jenis musibah-musibah lainnya. Kepanikan adanya wabah virus COVID-19 sebenarnya karena takut akan datangnya kematian atas diri manusia. Mencegah atau mengobati adalah kewajiban manusia sebagai makhluk yang berfikir, dan tentu itu menjadi wujud ikhtiar kita. Namun hadirin, berhasil atau tidak menjadi takdir yang Allah tetapkan. Manusia tidak dapat mengelak dari apa yang telah Allah putuskan. Bahkan setiap memulai sholat, kita selalu membaca dan berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dalam ayat lain Allah menjelaskan dan mengingatkan kepada kita bahwa hidup dan mati hanyalah ujian yang harus dihadapi oleh seluruh umat manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dan yang lebih penting dari mengingat kematian adalah seberapa jauh kita mempersiapkan diri menyambutnya. Sudah cukupkah bekal yang kita kumpulkan selama hidup di dunia ini? Inilah yang patut menjadi renungan kita. Yang ketiga hadirin, pelajaran yang dapat kita ambil adalah tentang kesadaran akan integrasi keilmuan. Segala jenis ilmu yang ada di bumi dan langit adalah berasal dari satu sumber, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan umum. Wabah corona telah membuka kesadaran kita, kesadaran manusia, adanya kebutuhan akan ilmu agama sebagai benteng keimanan, ilmu medis sebagai upaya penanganan fisik, dan ilmu sosial untuk menjalin kerjasama yang solid dalam menghadapi musibah.
Tidak ada yang harus dinafikan, semua bisa bersinergi sebagai bagian dari ilmu-ilmu Allah yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas thara. Kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Pelajaran yang keempat adalah tentang pentingnya kesadaran akan hidup bersih. Islam mengajarkan kepada umatnya hidup bersih. Ajaran ini dikaji secara khusus dalam kitab-kitab fikih. Bahkan dalam umumnya pelajaran fikih, bab tentang kebersihan diletakkan di awal pembahasan, yakni bab taharah atau bersuci dari najis dan hadas. Salah satu bentuk aplikasinya adalah praktik berwudu minimal 5 kali dalam sehari. Lebih dari sekedar praktik bersuci, juga merupakan ikhtiar terhindar dari segala kotoran, kuman, bakteri, virus, dan sejenisnya. Bersyukurlah hadirin sebagai umat Islam, karena segala bentuk ibadahnya memiliki keutamaan terhadap kebutuhan hidup kita, termasuk untuk kesehatan. Banyak para ilmuwan membuktikan pentingnya bersuci bagi kesehatan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa ibadah bukan sekedar kewajiban, namun juga kebutuhan. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang senantiasa membersihkan diri. Hadirin jamaah rahimakumullah, terakhir, bagaimana kita menghadapi wabah yang tengah melanda kita hari ini? Tentu ikhtiar harus kita lakukan, baik ikhtiar bumi maupun ikhtiar langit, ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin. Ikhtiar lahir, mari kita berupaya menjaga diri untuk antisipasi dari penyebaran virus ini, termasuk mungkin diantaranya kita harus mengikuti anjuran-anjuran yang telah ditetapkan atau telah disampaikan oleh pemerintah, termasuk mungkin diantaranya kalau untuk sementara kita harus meniadakan ibadah-ibadah yang dilakukan secara bersama-sama, termasuk mungkin diantaranya salat berjamaah dan salat Jumat, hanya untuk sementara demi terhindarnya dari kemadharatan yang lebih besar. Namun tidak kalah penting adalah mari kita ikhtiar batin, selalu berdoa, memohon ampun kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermunajat karena tidak ada yang dapat melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah, kita terhindar dari segala wabah penyakit, kita dihindarkan oleh Allah dari segala bala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin
وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أستغفر الله العظيم لي ولكم أقم الصلاة